Jadi agama ini paling penting ya bagi seseorang. Makanya kenapa kaum muslimin pendidikan agama itu wajib kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena itu adalah benteng ya. Jadi sejak kecil itu sudah dibuatkan bentengnya. Ya. Seiring dengan waktu, dengan berjalannya waktu di mana Anda terus mendekatkannya ke agama, maka bentengnya semakin kokoh, semakin tebal. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. الحمد لله على نعمته تتم الصالحات. Melanjutkan kajian kitab Adabul Mufrad yang ditulis oleh Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala. Sekedar mengingatkan kaum muslimin bahwa sekarang kita berada di bulan Muharram, yaitu tepatnya pada tanggal 3 Muharram. Dan itu artinya bahwa beberapa hari lagi, tepatnya 7 hari lagi, kita akan masuk di 10 awal Muharram. Dan ada beberapa amal-amalan yang disangkakan oleh sebagian orang bahwa beramal di bulan 10 Muharram dengan amalan-amalan tertentu itu memiliki keutamaan-keutamaan. Semisal mengusap kepala anak yatim pada 10 Muharram, begitu juga dengan menyantuninya, kemudian bercelak di 10 Muharram, kemudian mandi, yakni mandi besar, kemudian melakukan solat khusus di 10 Muharram atau yang disebut dengan solat Asyura. Begitu juga bersedekah dan membaca surat Al-Ikhlas sebanyak 1000 kali, datang mengunjungi para alim ulama, menyambung kerabat, dan lain sebagainya, yang semuanya ada 12 amalan. Maka semuanya kaum muslimin kecuali puasa, semuanya dibangun atas dasar hadis-hadis yang lemah lagi palsu. Tidak ada satupun yang sahih darinya. Yang sahih adalah berpuasa di 10 Muharram, di mana Nabi bersabda bahwa berpuasa di 10 Muharram itu menghapuskan dosa setahun yang lalu. Satu-satunya hadis yang sahih terkait dengan itu hanyalah berpuasa. Baik kaum muslimin, kita masih berada dalam doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pilihan-pilihan doa dari doa Nabi yang dipilihkan oleh Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Adabul Mufrad. Berikutnya hadis 666 An Muhammad bin Ka'ab
Al-Kurzi qala Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan berkata, dan beliau adalah raja pertama dalam Islam, di mana kekhilafahan itu berakhir 30 tahun. Ya. Kekhilafahan berakhir 30 tahun, di mana Abu Bakar As-Siddiq memegang kekuasaan kekhilafahan 2 tahun, lalu disusul oleh Umar bin Khattab kurang lebih 10 tahun, lalu kemudian disusul dan seterusnya, lalu tersisa 6 bulan. Jadi 6 bulan itu dipegang oleh Hasan putra Ali bin Abi Thalib. Setelah genap 30 tahun, lalu diangkatlah Muawiyah menjadi raja pertama dalam Islam, dan dia adalah raja yang paling adil dari semua raja-raja yang adil di dunia ini. Baik, kata Muawiyah bin Abi Sufyan alal mimbar, di mana ketika itu beliau berada di atas mimbar. Beliau berkata, innahu la mani'a lima a'taita, sesungguhnya tidak ada yang dapat mencegah apa yang engkau berikan wahai Allah, wala mu'tiya lima mana Allah, dan tidak ada yang dapat memberi apa yang ditahan atau dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yanfa'u dzal jaddi minhul jaddi, dan tidak bermanfaat kekayaan bagi orang yang memilikinya kecuali iman dan amal soleh. Hanya darinya lah kekayaan itu. Kaum muslimin, ini salah satu di antara doa Nabi sallallahu alaihi wasallam yang dikutip oleh Muawiyah bin Sufyan, di mana kita sering membaca ini, Allahumma la mani'a lima a'taita. Artinya kaum muslimin, bahwa apapun atau siapapun yang Allah takdirkan untuk diberi, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Anda lihat Fir'aun, bagaimana Fir'aun mencegah datangnya seorang bayi yang kelak akan meruntuhkan singgasananya, yaitu Musa alaihissalam. Karena itu dia tega membunuh setiap anak kecil yang lahir pada masa itu, hanya demi mencegah keluarnya yang namanya Musa alaihissalam. Tetapi tidak ada yang bisa mencegah itu kaum muslimin. Bahkan Nabi Musa itu tidur di atas ranjangnya Fir'aun. Ya, bayangkan. Jadi kalau sudah Allah hendak memberi sesuatu, maka tidak ada yang bisa mencegahnya. Begitu juga, begitu kuatnya Fir'aun untuk mencegah orang-orang Bani Israel untuk menjadi pengikut Nabi Musa. Tetapi bagaimanapun kekuatan Fir'aun untuk mencegah mereka untuk beriman kepada Nabi Musa, tidak ada yang bisa menghalanginya. Tetap mereka beriman kepada Nabi Musa. Sebaliknya, dan siapa yang tidak diberi oleh Allah Subhanahu, siapa yang Allah lima mana wala mu'tiya lima mana, dan tidak ada yang bisa memberi siapa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, contoh yang paling jelas adalah Abu Talib, di mana Abu Talib itu adalah orang yang baik, menjadi pembela Nabi. Ya, dia berduka dengan berdukanya Nabi, bersedih dengan bersedihnya Nabi, bergembira dengan bergembiranya Nabi, dan Nabi amat berharap agar Abu Talib ini masuk Islam. Ya, bahkan di detik akhir kehidupannya Nabi mengajaknya masuk Islam, tapi Abu Talib tetap menolak untuk mengikuti agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, karena enggak ada yang bisa memberi apa yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Meyakini hal ini kaum muslimin, itu akan mendorong kita untuk semakin kuat ketawakalan kita kepada Allah Subhanahu wa taala.
Jadi ketika Anda sudah berupaya, berusaha menginginkan sesuatu, yakin dalam hati Anda bahwa kalau sudah waktunya datang, sudah ditakdirkan untuk datang, tidak ada yang bisa mencegah. Walaupun sak kampung menghalangi hal itu, tidak ada yang bisa mencegah. Dan jika waktunya memang ini tidak akan datang kepada saya, sekuat apapun orang memberi untuk mendatangkan manfaat, juga tidak akan sampai kepada saya. Ini namanya tawakal. Tawakal. Dan di sini mengandung tauhid rububiyah. Tauhid rububiyah, bahwa memang hanya Allah lah yang memberi. Ya, tidak ada orang lain yang bisa memberi. Ya, baik. Kemudian sisi berikutnya yaitu wala yanfa'u dzal jaddi minhul jaddi. Ya. Tidak ada atau tidak bermanfaat kekayaan itu bagi orang yang memilikinya. Tidak akan pernah bermanfaat, ya, bagi orang yang memilikinya, kecuali ya iman dan amal soleh, dan hanya darinya lah kekayaan itu. Artinya bahwa tidak semua yang dimiliki oleh manusia berupa harta, kejabatan, kedudukan, itu bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tidak semua apa yang dimiliki oleh manusia, hartanya, jabatannya, kedudukan, itu bisa bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala dan bisa sebagai penyelamat dari api neraka. Enggak. Ya. Karena kaum muslimin untuk urusan dunia ini Allah beri kepada orang yang durhaka dan Allah juga beri kepada orang yang beriman. Dunia ini Allah beri kepada orang kafir dan Allah juga beri kepada orang beriman. Tetapi kalau soal keimanan, Allah hanya memberikan dan mengkaruniakannya kepada orang-orang yang dicintainya. Ya, oleh karena itu bersyukurlah kepada Allah jika sekiranya Allah Subhanahu wa taala telah mengkaruniakan iman itu kepada Anda. Ya, jadi enggak ada gunanya harta yang banyak, jabatan yang tinggi, kekuasaan yang luas. Enggak ada gunanya di sisi Allah kalau itu tidak diikuti dengan keimanan. Ya. Karena hanya keimanan itulah yang bermanfaat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian kata Muhammad bin Ka'ab, "Wa may yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, maka dia akan difahamkan dalam urusan agamanya. Dia akan dimudahkan langkah-langkahnya oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majelis-majelis ilmu. Hatinya mudah tergerak untuk mendatangi majelis-majelis kebaikan, untuk menghilangkan kebodohan dari dirinya, dan dia mau memahami agama ini dengan baik. Karena kaum muslimin di sana ada manusia yang memang enggak peduli dengan agama ini sama sekali, cuek. Oleh karena itu orang-orang seperti ini mudah dimasuki melalui pintu syahwat. Syaitan akan masuk melalui pintu syahwat. Ya, diiming-imingi dengan harta yang banyak, ya sudah, dia akan lupa agamanya. Dengan jabatan, ya sudah lupa dengan agamanya. Ya, jadi itu namanya pintu syahwat. Ya. Oleh karena itu, agar kita terhindar dari hal-hal seperti ini kaum muslimin, banyak belajar ilmu-ilmu syariat agar kita bisa mengetahui hakikat-hakikat sesuatu. Dari ilmulah kita bisa mengenal mana jurang, mana lembah, mana dan lain sebagainya, mana lumpur, mana emas. Dengan ilmu kita bisa mengetahuinya. Jadi siapa yang Allah kehendaki kebaikan untuknya, Allah pahamkan dia dalam urusan agamanya. Dan memahami agama ini bertingkat-tingkat kaum muslimin. Orang memahami agama ini bertingkat-tingkat. Tetapi ketika Anda sudah dikaruniai keinginan, kemauan untuk memahami agama, maka subhanallah, itu nikmat yang besar. Dan sebaliknya, jika ada orang yang menjauh dari ilmu agama, menjauh untuk mempelajari ilmu-ilmu agama, maka Allah tidak menghendaki kebaikan untuknya. Oleh karena itu kata Abu Dzar Al-Ghifari atau Abu Darda, kun aliman. Jadilah seorang yang alim, yang mengajarkan ilmu, atau muta'alliman, atau yang mempelajari ilmu,
au mustami'an, atau pendengar, au muhibban, atau menjadi pencinta. Dan jangan menjadi yang kelima, yaitu pembenci dari semuanya, membenci orang alim, membenci para penuntut ilmu, membenci majelis ilmu, membenci orang-orang yang memberikan loyalitas kepada ahli ilmu. Ya, jangan menjadi pembenci. Baik. Kata Muawiyah, sami'tu haula'il kalimat, kalimat-kalimat yang saya sampaikan kepada kalian ini wahai kaum muslimin, saya dengar minan nabi sallallahu alaihi wasallam, dari nabi, ala hadhil a'wad, dari atas potongan-potongan kayu ini, yakni di atas mimbar. Jadi apa yang saya sampaikan ini juga pernah disampaikan nabi di tempat yang sama, yaitu di atas mimbar. Ya, jadi seperti itulah para sahabat untuk meyakinkan sahabat, tabi'in dan lain bahwa apa yang ia dengar itu didengar dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau mereka saja ada di masa yang begitu dekat dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, dan selalu menisbatkan, menyandarkan ucapan-ucapan itu kepada Nabi, maka semestinya orang-orang yang memang sudah jauh daripada masa hidupnya Nabi, sudah 500 tahun atau lebih, semestinya dia harus juga selalu berkata bahwa ini sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tidak boleh tersinggung ketika ada orang berkata, ini apa dalilnya? Ini sahih apa enggak ini? Nggak boleh tersinggung. Ya, karena amat wajar kita menanyakan hal-hal tersebut, mengingat kita itu sudah begitu jauh dari masa hidupnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan juga banyaknya para pendusta-pendusta yang membuat hadis-hadis palsu. Ya, dan Anda tahu ada banyak motivasi, dorongan-dorongan orang membuat hadis palsu. Di sana ada orang yang latar belakangnya membuat hadis palsu karena urusan harta, jabatan, kedudukan. Salah seorang di antara mereka datang menemui raja, ketika itu raja sedang bermain burung merpati. Lalu pengawal berkata, sampaikan satu hadis untuk raja. Katanya, la sabaq, tidak ada perlombaan yang diimbali hadiah melainkan 3, yaitu lomba lomba lari unta, ya, balapan unta, lomba balapan unta, lomba balapan kuda, dan lomba memanah. Kemudian ditambahkan, dan lomba burung, ya, lomba burung. Nah, demi mendengar itu, sang raja begitu bahagia. Ternyata hobi dia ini ada dalilnya, ada hadisnya. Maka dia perintahkan kepada pengawal untuk memberikan hadiah kepada si alim ini. Padahal alim ini, ya, dia berdusta atas nama Nabi hanya untuk mendapatkan hadiah. Ya. Nah, latar belakang orang buat hadis palsu itu banyak. Makanya Anda jangan terlalu berbaik sangka setiap ada hadis. Jangan. Ya. Begitu juga ada orang yang buat hadis palsu karena dorongannya ta'assub, fanatisme terhadap mazhab. Ya, semisal ada hadis yang datang dari pengikutnya Abu Hanifah, siraju ummati Abu Hanifah, pelita umatku adalah Abu Hanifah. Ya, kasihan yang mazhab Syafi'i berkecil hati setelah itu. Oh, Abu Hanifah ini pelitanya umat, makanya harus diikuti. Sementara pengikut mazhab Abu Hanifah berbangga dengan itu. Orang-orang awamnya mantuk-mantuk senang. Abu Hanifah memang top, markotop. Dia adalah pelitanya umat. Nah, ada orang bikin hadis karena dasar itu. Ada orang bikin hadis karena dagangannya supaya cepat laris. Ya. Barang siapa yang hendak diberikan kekuatan, maka hendaklah dia makan buah terong, misalnya. Akhirnya orang berebutan cari terong biar laris. Nah, begitu kaum muslimin. Ya Allah. Ya. Ada orang yang memang fanatisme terhadap negeri tanah airnya, buat hadis hubbul watan minal iman. Nah, bahkan dilakukan mungkin ya, hubbul watan minal iman. Ya, bukan dari itu hadis palsu itu. Hadis palsu, hubbul watan minal iman, cinta tanah air. Ya. Adalah bagian daripada iman. Dan masih banyak lagi hadis-hadis palsu yang beredar di kalangan umat ini, di mana
banyak orang yang tidak terlalu peduli dengan hal-hal seperti itu. Nah, baik. Jadi kaum muslimin, kesimpulannya bahwa di antara doa yang biasa dibaca oleh Nabi, zikir yang dibaca oleh Nabi, Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddu minkal jadd. Ya, baik. Berikutnya hadis 667. Doa apa lagi yang biasa dibaca oleh Nabi? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala inna awthaqad du'a, sesungguhnya doa yang paling kokoh, ya, sesungguhnya doa yang paling kuat, paling kokoh ikatannya adalah ketika engkau mengucapkan Allahumma anta rabbi wa ana abduk. Ya Allah, engkau adalah Rabbku, sedang aku ini adalah hambamu. Nah, ini sebuah pengakuan, ikrar, pengakuan. Aku ini adalah hamba, engkau adalah Tuhanku. Ya. Dan kaum muslimin, ini adalah pujian ringkas ketika Anda sudah mengakui sebagai hamba dan Allah Anda akui sebagai Rabb Anda. Ini adalah pujian dan sanjungan. Ya. Lalu setelah itu susullah dengan, Nabi menyusulinya dengan kalimat berikut ini. Zalamtu nafsi. Ya Allah, aku telah menzalimi diriku sendiri. Zalim ini bisa mencakup zalim, ya zalim kepada orang lain, juga bisa mengandung kesyirikan. Bisa kesyirikan besar, bisa mengandung kesyirikan kecil. Kalau Nabi kita sudah pasti tidak melakukan hal itu. Tapi kalau kita, ya amat pantas untuk mengucapkan hal seperti ini. Jika kita terbebas dari syirik besar, tidak terbebas dari syirik kecil yang mengandung riya yang ada di dalamnya. Baik. Wa'taraftu bi dzambi. Aku akui ya Allah. Tak akui dosa-dosaku itu ya Allah. La yaghfirudz dzunuba illa anta. Tidak ada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau. Ini pujian juga. Rabbi gfirli, ya Allah ampuni dosa-dosaku. Kalau dua ini sudah terkumpul dalam doa seseorang, maka doa ini akan cepat untuk dikabulkan, yaitu berikan sanjungan dan mengakui kelemahan diri di hadapan Sang Pencipta. Subhanallah. Ini mirip dengan apa yang dipinta oleh Abu Bakar. Abu Bakar itu adalah sahabat Nabi plus mertua Nabi. Kata Abu Bakar Siddiq, ya Rasulullah, alimni du'a ad'u bihi fi salati. Ya Rasulullah, ajarkan dong aku satu doa yang mana doa itu aku bawa, aku baca dalam salatku. Ya. Namanya yang minta ini sahabat, ya. Dan juga mertua, pastilah Nabi akan memberikan yang paling mantap dari sekian zikir-zikir dan doa yang ada. Apa kata Nabi? Qul, katakan wahai Abu Bakar, Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira. Nah, ini pengakuan atas kelemahan diri, pengakuan dosa. Ya Allah, aku ini telah berlaku zalim terhadap diriku sendiri dengan kezaliman yang banyak. Fala yaghfiruz dzunuba illa anta. Tidak ada yang bisa mengampuni semua dosa-dosa itu melainkan Engkau. Tidak ada yang bisa menutupinya melainkan Engkau. Setelah itu minta faghfirli. Faghfirli. Oleh karena itu ya Allah, ampuni dosa-dosaku, maghfiratan min indik, pengampunan yang datang darimu ya Allah, bukan pengampunan yang datang dari siapa-siapa, tapi darimu ya Allah. Warhamni, ya, dan rahmati aku ya Allah. Innaka antal ghafurur rahim, karena sesungguhnya Engkau Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-Ghafur itu kaum muslimin, al-Ghafur mengampuni setelah mengampuni. Artinya ini sudah diampuni, berbuat dosa lagi, diampuni lagi.
buat dosa lagi, diampuni lagi. Jadi itu makna daripada Al-Ghafur Ar-Rahim. Nah, di sini mengandung dua. Satu, pujian kepada Sang Pencipta. Yang kedua, pengakuan akan kelemahan diri, akan dosa-dosa. Maka setelah Anda mengakui hal itu, lalu Anda susul dengan doa, ya, faghfirli warhamni, maka Allah Subhanahu wa taala amat dekat untuk mengabulkan doa tersebut. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, doa ini bukan khusus untuk Abu Bakar As-Siddiq. Kita bisa mencontohnya. Ya, dengan mencontoh doa ini, maka kita akan mendapatkan sama yang didapatkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Jangan lupa, kalau di dalam sholat, dibaca di luar sholat juga boleh, tetapi ini lebih bagus lagi kalau dibaca di dalam sholat, yaitu Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta faghfirli maghfiratan min 'indik warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya, baik. Kemudian doa apa lagi kaum muslimin yang dipilih oleh Imam Bukhari untuk kita? Hadis 668. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yad'u. Adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa berikut ini. Jadi kalimat kana itu juga menunjukkan intensnya sesuatu. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sering membaca doa berikut ini. Kalau sering berarti doa ini istimewa. Ya. Apa itu? Allahumma aslih li dini. Ya Allah, perbaikilah agamaku. Ya. Ya Allah, perbagusilah agamaku. Yakni kita minta untuk diberi taufik oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu berpegang kepada kitabullah, berpegang kepada sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beramal sesuai dengan petunjuk Nabi. Itulah kaum muslimin yang bisa memperbaiki agama kita. Ya. Kalau kita jauh dari kitabullah, jauh dari sunnah Rasul, jauh dari petunjuk-petunjuk Al-Quran dan sunnah, agama kita ini tidak pernah baik. Walaupun Anda berupaya untuk melakukan banyak amal di sana, gak akan pernah baik. Gak pernah. Makanya kunci baiknya amal itu kaum muslimin adalah ya tentu menuntut ilmu. Dengan menuntut ilmu itu kita tahu mana amal-amal yang disukai oleh Allah dan mana amal-amal yang tidak disukai oleh Allah. Mana amal-amal berdasarkan sunnah dan mana amal-amal yang tidak berdasarkan sunnah. Ya, makanya itu doanya, Allahumma aslih li dini alladzi huwa ismatu amri, yang merupakan benteng segala urusanku. Ya, benteng segala urusan. Ya, sebab kalau agama ini wes jebol, rusak semuanya. Ya. Dunia juga Anda akan rusak. Ya. Harta yang ada di tangan Anda juga akan rusak. Tidak lagi pada jalan kebaikan, harta itu diinfakkan pada jalan keburukan. Ya. Jadi agama ini paling penting ya bagi seseorang. Makanya kenapa kaum muslimin pendidikan agama itu wajib kita tanamkan kepada anak-anak kita. Karena itu adalah benteng. Ya. Jadi sejak kecil itu sudah dibuatkan bentengnya. Ya. Seiring dengan waktu, dengan berjalannya waktu, di mana Anda terus mendekatkannya ke agama, maka bentengnya semakin kokoh, semakin tebal. Ya. Makanya dalam ajaran-ajaran syariat, buat benteng-benteng itu sudah anak sejak sebelum kita memiliki anak, memilih ibunya sudah dibuatkan benteng oleh syariat. Ya. Wanita itu dinikahi karena 4 sebab, 4 perkara. Karena kecantikannya, karena nasabnya, karena hartanya, karena agamanya. Fadfar bizatid din. Pilih yang punya agama. Anda sudah membuat pondasi-pondasi, benteng-benteng, pondasi dari benteng.
Ya. Ketika Anda menikah, Anda campuri istri Anda dengan berdoa, Allahumma jannibna syaitan wa jannib syaitan ma razaqtana. Itu benteng. Ya. Ketika anak Anda lahir, ya, lahir pada hari yang ketujuh Anda mengakikohinya. Itu benteng. Ya. Ketika anak itu sudah mulai beranjak, sudah mulai berumur, sudah mulai masuk usia-usia 7 tahun, ya, suruh anak-anaknya untuk mengerjakan sholat. Jadi muru auladakum bis-shalah wa hum abna'u sab'a sinin. Suruh anak-anakmu mengerjakan sholat ketika usianya sudah 7 tahun. Itu untuk membuat benteng semua, untuk bentengi anak-anak kita dari kerusakan. Dan pukul ketiga mereka sudah usia 10 tahun di saat mereka tidak mengerjakan sholat. Pisahkan tempat tidur mereka, ataupun jika mereka satu tempat tidur sama laki-laki, jangan sampai mereka ada dalam satu selimut lalu kemudian masing-masing tidak menggunakan pakaian, tidak diperbolehkan. Tapi kalau masing-masing menggunakan pakaian masih boleh tidur dalam satu selimut. Kalau sama laki-laki, kalau sudah ini anak laki anak perempuan, pisahkan. Boleh bersama lagi. Nah, seperti itu kaum muslimin. Nah, jadi perbaguslah benteng anak-anak kita, perkuat, perkokoh, bantulah mereka untuk memperkokoh benteng-benteng mereka. Jangan biarkan benteng mereka lemah. Ya. Kalau benteng mereka sudah lemah, kaum muslimin, ya, bentengnya mereka sudah lemah, mereka mudah digiring oleh syaitan. Wal iyadzubillah, sampai mereka murtad dari agama mereka. Dan siapa yang dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat nanti kalau bukan orang tuanya? Kullukum ra'in. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan dimintai pertanggungjawabannya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Apakah dia sudah maksimal merawat amanat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya? Sudah maksimal belum? Sehingga dia berkata kepada Allah, saya sudah maksimal ya Allah, petunjuk itu datang darimu, yang penting saya sudah arahkan. Apa iya sudah benar? Atau selama ini cuek-cuek saja, tidak pernah punya perhatian terhadap agama, ya. Di mana Anda bisa memenuhi urusan dunianya tetapi Anda tidak memenuhi urusan agamanya. Anda memperkokoh urusan dunianya supaya kelak dia tidak lapar, dia tidak miskin. Anda bekerja keras untuk itu, bahkan mendaftarkannya di suatu lembaga-lembaga agar ada jaminan bahwa dia masa tuanya sudah tidak akan kelaparan lagi, misalnya. Apakah Anda melakukan hal yang sama untuk agama mereka? Nah, itu yang perlu Anda tanyakan kepada jiwa Anda, pada diri Anda. Ya, baik kaum muslimin. Wa aslih li dunyaya allati fiha ma'ashi, dan perbagusi urusan duniaku ya Allah yang di sana ada kehidupanku. Karena dunia ini kaum muslimin adalah jembatan untuk menuju ke akhirat. Kita tidak ingin juga hidup di dunia ini ada dalam posisi sebagai peminta-minta. Kita ingin beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tenang, ya, dengan kondisi urusan dunia kita juga aman. Artinya aman dari rasa lapar dan aman dari rasa ketakutan. Ini kan urusan dunia. Rasa takut dengan rasa lapar. Makanya disebutkan Al-Qur'an, "Falyabudu rabbak", sembahlah Tuhanmu yang telah memberikan kamu dari rasa aman, dari rasa lapar dan dari rasa ketakutan. Ya, "Falyabudu rabb hadzal baitil ladzi at'amahum min ju' wa amanahum min khauf." Anda punya harta, tapi rudal saling berjatuhan di kampung Anda, gak nyaman Anda, gak tenang Anda. Mau kajian seperti ini gak enak, was-was, moro-moro ada rudal balistik jatuh di bangunan Anda, di masjid Anda, gak nyaman, ya. Negeri aman tapi gak ada makanannya, gak nyaman kaum muslimin, gak nyaman. Makanya dua ini, makanya ketika kita minta agar dunia kita ini juga diperbaiki, ya minta rasa aman dan juga rasa lapar. Sebab rasa lapar ini kaum muslimin juga bisa penyebab orang lalai dengan urusan-urusan agamanya. Karena sibuk apa? Sibuk cari pekerjaan,
Tidak ada waktu untuk hadir di majelis ilmu, tidak ada waktu untuk salat berjamaah, tidak ada waktu untuk silaturahmi. Karena apa? Ya, karena sibuk dengan urusan dunianya, untuk mencari kehidupan dunianya. Makanya Nabi bersabda, "Igtanim khamsan qabla khamsin." Jaga 5 sebelum datang 5. Ya, masa kecukupanmu sebelum datang masa kekuranganmu, masa miskinmu. Sebab masa miskin itu akan melalaikan, dan sedikit yang lolos dari itu. Ya, jadi minta diperbaiki urusan dunia ini. Anda nggak perlu mencela dunia. Apa ini dunia? Gak penting. Yang penting sholat misalnya. Anda tidak boleh mencela dunia. Anda juga minta kepada Allah agar diperbaiki urusan dunia Anda. Ya, baik. Kemudian waj'alil mauta rahmatan li min kulli su. Dalam riwayat yang lain, rahatan li min kulli su. Dan jadikanlah kematianku ini sebagai rahmat dari segala keburukan, atau sebagai rehat dari segala keburukan. Hidup di dunia ini kaum muslimin penuh dengan cobaan, penuh dengan ujian. Di sana ada kesedihan, di sana ada kegalauan, di sana ada kekurangan, di sana ada pertikaian, ya, dan cobaan-cobaan lainnya. Itu kehidupan di dunia. Sehingga Anda minta kepada Allah agar ketika Anda ini mati, semua kesulitan-kesulitan dunia itu sudah berakhir dan tidak disusul dengan kesulitan berikutnya. Ya, wes di dunia saja sulitnya, di kuburan dia mendapatkan nikmat. Karena di kubur itu ada nikmat kubur, ada azab kubur. Orang bisa mendapatkan nikmat kubur dengan mentaati Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintahnya, menjauhi larangannya. Itu secara umum, ya. Dan orang mengikuti aturan-aturan syariat. Orang yang tidak mengikuti aturan syariat di kubur bermasalah kaum muslimin. Nabi menyebutkan ketika beliau melintasi satu kubur, katanya Nabi, 2 orang yang tengah disiksa. Katanya, Rasulullah, mengapa ya Rasulullah? Kata Nabi, yang satunya tidak membersihkan diri dari air kencing, ya, tidak membersihkan diri dari air kencing, ya. Dan yang satunya suka mengadu domba. Mengadu domba secara umum. Ingat ya, mengadu domba secara umum. Walaupun Anda mengadu domba dengan menggunakan kalimat-kalimat hak, tetap Anda akan disiksa dalam kubur. Kan ada orang memindahkan satu omongan ke tempat yang lain. Apa yang disampaikan itu benar, tetapi omongan-omongan ini bisa membuat orang bertikai gara-gara omongan itu. Kalau omongan benar saja ini kaum muslimin dianggap sebagai bentuk mengadu domba dan menyebabkan siksaan di dalam kubur, lalu bagaimana kalau konten pengadu domba ini isinya kepalsuan dan kedustaan? Pasti lebih berat lagi dosanya, lebih berat lagi azabnya di kubur. Jadi jangan Anda bilang, oh ini kenyataan, aku ini ngomong kenyataan. Ya, tapi Anda ngomong kenyataan, tapi ini berpotensi membuat orang bertikai, maka Anda masuk dalam apa yang disabdakan oleh Nabi, mengadu domba. Nah, jadi jangan sampai kaum muslimin di dunia wes sulit, di kuburan tambah sulit lagi. Jangan sampai. Nah, jadi mintalah kepada Allah, jadikan mati ini sebagai rahmatan li min kulli su. Rahmat, kebaikan dari segala keburukan. Au kama qal. Ya Allah, cantik betul doa ini. Insyaallah, jangan sampai kita terluput dari hal-hal seperti ini kaum muslimin. Minta kebaikan dunia, minta kebaikan akhirat, dan minta agar ketiga di kubur nanti, alias kita meninggal dunia, kita sudah terlepas dari berbagai macam keburukan, kesulitan, dan apa saja yang semakna dengan itu saat kita berada di dunia, dan terlebih saat kita berada di dalam kubur. Demikian kaum muslimin. Nah, ini patut untuk diamalkan. Di sini sahih. Berikutnya, an Abi Hurairah qala, kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu min
bahwa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam doanya itu sering berlindung dari hal-hal berikut ini. Ya. Nabi sering berlindung dari hal-hal berikut ini, yaitu min jahdil bala, dari susahnya malapetaka atau dari beratnya cobaan. Ya, alias seandainya cobaan-cobaan itu datang, ya tidak mengapalah ya Allah, tapi jangan sampai cobaan-cobaan itu memayahkan kami. Ya. Jangan sampai cobaan-cobaan itu tidak sanggup kami pikul. Jangan sampai cobaan-cobaan itu tidak sanggup aku tolak. Ya. Baik cobaan pada fisik atau cobaan pada hati. Ya. Apakah itu cobaan sakit, celaan, hinaan, ghibah dan lain-lainnya. Ya, karena kita ini makhluk yang terbatas, kaum muslimin. Punya kekuatannya amat terbatas. Ya. Oleh karena itu, supaya cobaan-cobaan itu tidak memayahkan, tidak berat, mintalah ini. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari cobaan yang memayahkan atau susahnya malapetaka. Ya. Cobaan-cobaan itu boleh datang dan memang itu sudah kehidupan dunia. Tetapi yang kami minta ya Allah, jangan sampai cobaan yang diturunkan itu cobaan yang betul-betul memayahkan kami, yang tidak sanggup kami fikul. Baik pada fisik, juga berkaitan dengan hati kami. Nah, seperti itu kaum muslimin. Apa yang kedua? Yang kedua, wadarkis syaqa. Ya, wadarkis syaqa. Darkis syaqa, minta perlindungan dari beratnya kesengsaraan. Ya, maksudnya di sini, selamatkan aku ya Allah dari kebinasaan yang mengintai. Ya. Jadi sebelum terkena musibah, minta juga dilindungi dari berbagai macam hal-hal yang bisa membinasakan dia. Ya. Berupa baik kebinasaan pada diriku, kepada keluargaku, pada hartaku, dan kebinasaan yang mengintai di akhirat berupa azab yang disebabkan karena dosa. Itu makna daripada darkis syaqa. Ya, jadi kalau cobaan itu sudah menimpa, minta yang apa? Yang ringan-ringan saja. Yang kedua, ya Allah, jika ada di sana cobaan yang sudah mengintai, cobaan-cobaan ini sekiranya bisa membinasakan diriku, keluargaku, hartaku, bisa habis hartaku, juga bisa membinasakan anak istriku, bahkan diriku ya Allah, maka aku minta ya Allah agar itu dijauhkan dariku, termasuk kebinasaan yang mengintai di akhirat nanti, yaitu dimasukkan ke dalam azab neraka. Nah, itu dua. Yang ketiga, wasu'il qada, dan buruknya takdir. Ya, yakni buruknya takdir untuk diriku, buruknya takdir untuk duniaku, untuk agamaku, keluargaku dan lain-lain. Ini lebih umum lagi kaum muslimin. Jadi ini rinci, di atasnya lebih umum, di atasnya lebih umum lagi. Ya. Bahkan minta kepada Allah untuk apa? Untuk dihindari dari takdir yang buruk. Ya. Subhanallah, ini namanya bahasa curhat ini. Karena ada doa namanya umum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wes, ini umum. Ya, perbaiki duniaku dan perbaiki akhiratku. Ini dirinci lagi. Jadi tahapan-tahapan musibah. Ada musibah yang datang secara umum, ada musibah yang sudah mengena, ada musibah yang sedang mengintai, ada musibah yang baru mau ditakdir, yang sudah ditakdirkan tapi belum diturunkan. Minta semua itu dihilangkan dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian yang ketiga, yang keempat, wasamatatil a'da, yaitu kegembiraan musuh-musuhku. Ya. Kegembiraan para musuh atas kesengsaraan lawannya, alias kita pas dapat susah mereka bahagia. Ya. Jadi kita minta
agar Allah Subhanahu wa taala menyelamatkan kita dari kegembiraan musuh yang menyebabkan hati kita menjadi keruh, murka, dengki dan lain sebagainya yang menyebalkan, ya, sehingga kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kemudian kaum muslimin, kata Sufyan, fil hadis salas zidtu ana wahidatan la adri ayyatuhunna. Di dalam hadis tersebut hanya menyebut 3 perkara. Aku telah menambahkan 1 dan aku tidak tahu yang mana aku tambahkan itu. Ya, 3 perkara. Ada 1 yang saya tambahkan, maksudnya ditambahkan dalam riwayat yang lain. Cuma saya tidak tahu yang mana tak tambahkan, lupa dia. Ya, ala kulli hal, tetapi doa-doa ini semua datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi minta 4. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darkis syaqa wa su'il qada wa samatatil a'da. Nah, kalau antum luangkan waktu setengah hari kaum muslimin wis hafal ini insyaallah. Luangkan waktu setengah hari. Nah, ini penting, ya, penting. Jadi nggak usah berkeluh kesah ketika dapat musibah lalu bilang, ya Allah cek beratnya ini musibah, ya Allah nggak sanggup aku asli nih, misalnya. Ya. Itu diantara salah satu sebabnya jika Anda merasakan hal-hal seperti itu, Anda mungkin lupa berdoa dengan doa seperti ini, minta untuk dijauhkan dari cobaan yang memayahkan. Nah, seperti itu. Baik kaum muslimin, doa apa lagi yang dipilihkan oleh Imam Al-Bukhari? An Umar qala kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yata'awwadhu minal khamsi. Nabi itu biasa berlindung dari 5. Berarti tadi sudah 4, tambahkan lagi 5. Ustaz banyak betul. Ini belum, ini baru 5 ini. Masih banyak nanti. Kalau digabung-gabungkan berarti ada banyak. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta perlindungan dari hal-hal seperti itu. Ya, dan semestinya kita antusias kaum muslimin mencari tahu itu. Apa saja sih yang Nabi minta, Nabi pernah dalam hidupnya minta perlindungan. Oh, ini daftarnya Anda semua. Ya, ini sekian, ini poin-poinnya. Mestinya kita juga melakukan hal itu. Wong Nabi saja meminta perlindungan dari itu. Masa kita tidak minta perlindungan dari itu? Ya. Nah, setelah 4, nah sekarang ini lagi. Ada 5 lagi. Yaitu minal kasali. Yaitu rasa malas. Ini penyakit kita semua ini. Rasa malas. Rasa malas itu maksudnya kasal itu kaum muslimin. Suatu kebaikan yang semestinya kita lakukan, namun kita terhalang melakukannya karena kemauan yang lemah. Ya, kemauannya lemah. Ya. Dia bisa datang ke pengajian di setiap hari Ahad, mudah bagi dia, jaraknya cuma 500 meter misalnya. Cuma malasnya, ya, malas. Ya, terkuasa dengan rasa malas. Nah, ini yang disebutnya. Dia bisa berjamaah, cuma 50 meter jarak rumah dia ke masjid. Ya. Tapi dia tidak bisa melakukan itu karena apa? Rasa malas. Maka mintalah kepada Allah agar rasa malas ini hilang. Ya. Mungkin selama ini kaum muslimin masih banyak kegiatan-kegiatan ibadah, kebaikan-kebaikan tidak kita lakukan karena apa? Masih bercokol itu rasa malas di hati, dan kita tidak pernah minta kepada Allah untuk dihilangkan rasa malas ini. Ya. Jadi rasa malas itu adalah makhluk. Ya. Adalah makhluk yang ada tersimpan di hati manusia. Tidakkah Anda berdoa kepada Allah agar ini dihilangkan, ya, satu persatu dari diri kita? Yang kedua, wal bukhli, ya, bakhil, pelit, medit. Apalagi kalau sudah bakhilnya berkaitan dengan agama, parah. Ya, semua ada hitung-hitungannya, kalkulasinya. Mau haji, aduh, ini banyak bisnis yang terbengkalai kalau 60-70 juta dipakai haji. Mau pergi untuk ilmu, mikirkan bensinnya 1 liter. Eman 1 liter. Mending dipakai pergi ke tempat kerja, bolak-balik. Ya. Masalahnya nanti kalau taklim, habis taklim istri minta jajan, anak minta cilok dan lain sebagainya. Aduh, nggak jadi wes. Ini karena pelit. pelit bin medit. Kalau pelit terhadap dunianya mungkin masih iya, tapi kalau pelit terhadap agama, ini yang parah kaum muslimin. Parah. Ya.
Jadi mintalah kepada Allah agar rasa bakhil ini dihilangkan. Anda kalau sudah mengeluarkan harta yang wajib dikeluarkan kayak zakat, nafkah kepada anak, nafkah kepada istri, wes mari, Anda sudah tidak dihitung sebagai orang pelit lagi. Kalau kewajiban-kewajiban itu Anda sudah keluarkan. Tapi kalau Anda sudah punya harta yang semestinya untuk haji, semestinya dikeluarkan zakatnya, semestinya Anda tidak mengeluarkannya, Anda masuk dalam kategori orang pelit, bakhil, medit, kikir. Dan yang paling buruk adalah kikir terhadap agama kita sendiri. Baik. Itu dua. Yang ketiga, wasu'il kibari, dan buruknya masa tua. Ini lagi kaum muslimin yang perlu diminta. Ya, karena kalau kita perhatikan kehidupan para ulama-ulama itu zaman dulu, usia-usia 100 tahun, masih kuat hafalannya. Masih mantap pokoknya. Sementara di antara kita ada yang baru 60 tahun sudah pikun. Ya, sudah tidak karu-karuan tingkahnya. Nah, itu boleh jadi karena mereka para orang alim ini, mereka selalu minta dalam doanya untuk dijauhkan dari buruknya masa tua. Dan ini mencakup banyak hal kaum muslimin. Buruknya masa tua bisa karena pikun, ya. Kemudian amat lemahnya panca indera, ya. Sehingga kalau orang ngomong, apa? Nggak dengar. Orang teriak-teriak juga nggak dengar. Karena sudah melemah. Ya. Masih berapa tahun mata sudah nggak bisa lagi melihat tulisan-tulisan, mau baca Al-Quran sudah nggak bisa misalnya. Kemudian tampilan yang sudah tidak menarik lagi, ya kan ada orang tua semakin tua makin ganteng tetapnya, ya rambut putihnya tuh makin membuat dia berwibawa. Ada orang kalau sudah tua sekali tampilannya sudah nggak karu-karuan, nggak enak, sudah nggak bisa nikah lagi. Ya. Kemudian juga menjadi beban bagi anak-anak, buruknya masa tua. Ada orang tua mandiri, dia tidak mau membebankan anak-anak, ya mandiri. Dia Allah berikan karunia seperti itu. Kemudian ada orang ketika sudah masa tuanya, dia beralih lagi seperti menjadi anak kecil, ya seperti anak kecil yang ada dalam asuhan. Nah, mintalah kepada Allah supaya ketika Anda sampai meninggal dunia tidak mengalami kejadian-kejadian seperti itu. Sebab kalau kita ini sudah pikun apa dan sebagainya, anak-anak kita yang tadinya soleh jadi durhaka, ya, jadi durhaka kaum muslimin, nggak kuat sedang ngopeni kita, ya. Sudah diopeni makan, dibelikan geprek, bakso tiap sore, cerita ke tetangga, aku nggak pernah dikasih makan nih, belas. Sampai tetangga ngerasani, si fulan ini nggak perhatian sama orang tuanya, padahal anaknya sudah beri perhatian yang besar, ya. Nah seperti itu. Jadi mintalah kepada Allah agar dijauhi dari buruknya masa tua. Ini penting kaum muslimin, ini penting, informasi ini penting. Berdoalah kepada Allah. Mungkin Anda tidak menghafal doa ini secara utuh, tapi Anda bisa mengambil potongan-potongannya, ya. Gak bisa pakai bahasa Arab, ya bahasa Indonesia. Ya Allah, jauhkan aku dari buruknya masa tua. Kemudian wa fitnatus sadr, fitnah dada, ya, atau di sini disebutkan ada juga fitnah dajjal, fitnah dada. Fitnah dada itu adalah fitnah yang datang dari dada, yaitu rasa was-was, ya, rasa was-was, di mana di dada ini adalah tempat yang di mana syaitan selalu memberikan pengaruh-pengaruh yang buruk. Kemudian dan fitnah azab wa adzabil qabr, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Aku berlindung kepadamu dari azab kubur. Yang terakhir, Anas bin Malik yaqul, kata Anas bin Malik, ia berkata, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul, adalah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam biasa berdoa sebagai doa berikut. Kalau Anas ngomong gini memang cocok, karena Anas itu melayani Nabi selama 10 tahun. Ya, makanya beliau berkata sering, ada sahabat kan cuma sekali-kali ketemu dengan Nabi,
ketemu di masjid. Tapi kalau Anas ini 10 tahun. Nah, kata Anas, Nabi itu biasa berdoa berikut ini. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat malas, sifat lemah, dari kelemahan. Beda dengan malas. Kalau al-ajz ini kaum muslimin, seseorang sanggup untuk melakukannya, mampu melakukan kebaikan, ada keinginan untuk melakukannya, tetapi fisik tidak mendukung. Nah, itu namanya al-ajz. Mau berjamaah, tapi ya Allah nggak kuat ke masjid. Ya, baru berjalan berapa langkah langsung ambruk. Misalnya. Nah, itu namanya al-ajz. Nah, oleh Nabi sering minta yang ini juga. Di samping al-kasal, di samping juga dengan al-ajz. Wal jubun. Jubun itu adalah sifat pengecut. Jubun ini kaum muslimin, di mana sifat ini mencegah orang untuk melakukan kebaikan, ya, perbuatan-perbuatan mulia seperti jihad dan lain sebagainya, pergi menuntut ilmu. Karena apa? Karena satu, mungkin dia penakut, atau dia terlalu cinta anak, terlalu cinta harta, sehingga hadir jiwa pengecutnya mau melakukan kebaikan, akhirnya urung karena hal-hal tersebut. Itu namanya al-jubun. Ya. Jadi berdoalah kepada Allah diberikan keberanian. Ya, jangan jadi penakut. Al-jubun itu penakut. Jangan sampai kaum muslimin Anda terhalangi melakukan kebaikan karena rasa penakut Anda yang begitu mendominasi. Ya, jangan sampai kaum muslimin. Baik, kemudian wa a'udzubika min fitnatil mahya wal mamat. Aku berlindung kepadamu dari fitnah hidup dan fitnah mati. Fitnah hidup amat banyak kaum muslimin. Ya, fitnah syubhat, fitnah syahwat dan lain sebagainya. Fitnah mati, yakni dekat pada kematian. Dekat pada kematian, di mana orang ketika mati, syaitan, iblis itu sudah datang untuk mendekat, membelokkan kita dari agama kita. Kemudian wa a'udzubika min azabil qabr, dan aku berlindung kepadamu ya Allah dari azab kubur. Jadi kalau sebelumnya sudah ada 9, ditambahkan lagi dengan ajiz, malas, berarti sudah 10. Al-jubun, ya, begitu juga al-jubun, yaitu rasa takut. Kemudian wal harim, di sini adalah harim, sifat serta pikun. Kemudian berlindung dari fitnah hidup dan mati. Ada banyak lah, alhamdulillah. Nanti mungkin ada di antara antum yang mau menyusun, mengumpulkan semua itu, ya, atau mencari artikel yang berkenaan dengan apa saja yang di waktu Nabi hidup Nabi minta untuk dihindarkan dari hal tersebut. Ya, baik. Alhamdulillah kaum muslimin, berakhir sudah pengkajian kita tentang Bulughul Maram, dan akan masih berlanjut lagi dengan pembahasan-pembahasan terkait dengan doa Nabi untuk di pertemuan mendatang. Soal apakah takdir manusia di surga atau di neraka sudah ditetapkan? Enggak. Manusia itu sudah ditakdirkan ada yang di surga dan ada di neraka. Allah pernah mengusap punggung Nabi Adam, lalu keluar semua calon-calon cucu-cucunya, keturunan-keturunannya, seperti yang putih yang ada di kepala kita. Kata Allah, ini semua adalah penduduk surga. Begitu juga Allah mengusap punggung kiri Nabi Adam, lalu keluar keturunan-keturunannya, dan Allah berkata, ini adalah calon penghuni neraka. Artinya surga itu kaum muslimin sudah pasti jumlah penduduknya, tidak bertambah dan tidak berkurang. Begitu juga neraka, tidak bertambah dan tidak berkurang. Nah, karena kita tidak tahu kaum muslimin kita ini masuk di golongan mana, maka berusaha bersungguh-sungguh untuk untuk masuk ke dalam surga. Lagi pula takdir itu kaum muslimin, ya, takdir itu apakah bisa dirubah atau tidak? Ya, bisa dirubah dengan doa. Bisa dirubah dengan doa. Tidak ada yang merubah takdir melainkan doa. Demikian kaum muslimin. Nah, ada pertanyaan lain sebelum majelis kita tutup? Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masalah kita mengamini doa seseorang dan menjawab salawat yang bukan apa salawat. Baik. Yang pertama, apakah
mengamin dua seorang itu sudah mendapatkan pahala sendiri atau juga sama yang dipanjatkan dua seorang. Kemudian yang kedua, apakah ada larangan kita menjawab sholawat dan mengamin dua seorang masuk antara yang tidak ritual dulu yang tidak sadar oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, termasuk mungkin muadzin berdoa atau bersolawat di tengah khutbah itu belum pada naik mimbar lalu diaminkan. Juga sholawat juga. Iya. Itu apa? Ada larangan tuh. Ya, baik. Terkait dengan mengaminkan doa. Amin itu artinya, amin artinya ya Allah kabulkan. Ya, kabulkan. Ketika Anda berkata amin ya Allah kabulkan, berarti itu juga bagian daripada doa. Makanya disebutkan oleh Al-Quran tentang kisah Nabi Musa dan Harun. Di situ disebutkan Nabi Musa berdoa, tetapi Allah berkata, dan kami kabulkan doa kalian berdua. Padahal yang berdoa waktu itu cuma Nabi Musa. Kata ahli tafsir, karena Harun pada waktu itu mengaminkan. Jadi orang yang mengaminkan statusnya sama dengan berdoa. Oleh karena itu kaum muslimin, kalau ada orang berdoa, ya aminkan. Ya, aminkan. Ya. Baik. Terkait dengan, tapi ya perlu diperhatikan kaum muslimin, doa yang diminta oleh si pendoa. Khawatir kalau dia adalah seorang ahli bid'ah, itu mintanya macam-macam. Ya, tidak amanat dalam berdoa. Ya, Anda lalu amin, amin misalnya. Jangan mudah untuk mengaminkan sesuatu. Tapi kalau doa-doa itu datang dari orang-orang yang terpercaya, yang soleh, Anda aminkan, ya. Tapi kalau pelaku maksiat, begitu juga ahli bid'ah, maka dikhawatirkan dia menambah-nambahkan sesuatu dalam doanya. Kemudian terkait dengan masalah solawat. Solawat itu kaum muslimin adalah amalan utama. Kapanpun Anda membacanya maka adalah baik. Tetapi ketika Anda membatasinya, menempatkannya pada suatu amalan tertentu, maka jika tidak ada petunjuk maka jangan. Jika dikaitkan dengan amalan, ya. Semisal pernah di masa ketika Abdullah bin Umar hidup, ada orang bersin di sisinya. Dia berkata, Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Ditegur oleh Abdullah bin Umar. Katanya, wahai engkau, yang benar yang diajarkan oleh Nabi yaitu hanya membaca Alhamdulillah, enggak pakai salawat. Nah, seperti itu. Kemudian sama dengan azan. Orang setelah azan dia dianjurkan untuk berdoa dan bersalawat untuk Nabi, tetapi tidak dengan kaifiyah, dengan tata cara yang salah. Jadi kadang ada perbuatan sudah benar tapi kaifiyahnya salah. Oleh karena itu standar aturan-aturan bid'ah itu dilihat ada dasar atau tidak, kaifiyahnya benar atau tidak. Jadi perlu di-list. Ini ada dalilnya, kaifiyahnya nggak benar. Istighosah, minta pertolongan kepada Allah karena ada hal-hal yang mendesak. Lalu kemudian kaifiyahnya, kumpul bareng-bareng, berdoa bareng-bareng, zikir bareng-bareng, lalu kemudian berdoa bersama-sama. Ini tidak ada contohnya dari Nabi. Sama ketika misalnya di antara dua khutbah, di sana ada salawat dan lain sebagainya. Ini tidak ada petunjuk dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Bilal dianjurkan pada waktu itu membaca salawat kepada Nabi di antara dua khutbah. Tidak ada dalilnya. Oleh karena itu tidak dilakukan. Nah, demikian. Baik, kita cukupkan sampai di situ. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.